Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi ya di praktikum kimia organik. Semoga anak-anak sekalian masih semangat ya untuk terus mengikuti praktikum kimia organik ini secara daring. Nah, pada minggu sebelumnya kita sudah praktikum untuk mengenal reaksi substitusi nukleofilik kedua pada golongan halogenida. Nah, pada praktikum kali ini yaitu praktikum P3, yaitu sintesis para nitroasetanilida. Tujuannya di sini kalian akan mempelajari reaksi substitusi elektrofilik kedua dalam senyawa aromatis asetanilida ya, dengan sintesis para nitroasetanilida. Jadi mohon dilihat secara baik-baik ya untuk praktikum kali ini. Kemudian untuk alat yang akan digunakan pada praktikum kali ini itu ada pipet volum ya, kemudian ada batang pengaduk, ada gelas ukur, dan ada kita menggunakan termometer, ada gelas beker, dan ada kertas pH, ada corong mahna. Dan untuk bahan yang akan kita gunakan yaitu ada asetanilida, ini merupakan sampel yang akan kita pakai. Kemudian ada asam sulfat pekat, ada asam nitrat, kemudian ada asam asetat glasial, itu ada di lemari asam. Kemudian ada etanol, ada air, dan juga ada natrium klorida. Cara kerja yang pertama pada praktikum kali ini adalah menyiapkan larutan penetrasi. Sebelum menggunakan lemari asam, sebelumnya kita harus menyalakan blower terlebih dahulu. Selanjutnya, mencampurkan 5,5 ml asam sulfat pekat dan 3,5 ml asam nitrat. Pertama, siapkan dulu asam sulfat sebanyak 5,5 ml. Dimasukkan ke dalam beker gelas. Kemudian ambil asam nitrat sebanyak 3,5 ml. Masukkan ke dalam beker gelas yang sudah terisi asam sulfat pekat. Larutan penetrasi sudah siap dan kemudian diambil 3 ml untuk dimasukkan ke dalam corong pisah. Untuk cara kerja berikutnya adalah melakukan sintesis. Sebelumnya kita harus menimbang 4,2 gram asetanilida. Sebelumnya kita harus menghidupkan timbangannya terlebih dahulu. Kemudian letakkan kertas perkamen di atasnya. Jangan lupa timbangan dinolkan. Kemudian timbang asam asetanilida sebanyak 4,2 gram. Setelah beratnya 4,2, timbangan harus ditutup terlebih dahulu untuk memastikan apakah hasilnya sudah benar apa belum. Kalau sudah sesuai, maka timbangan dimatikan. Selanjutnya, campur bahan yang tadi sudah ditimbang dengan asam asetat glasiat 4,3 ml. Aduk sampai homogen. Kemudian ukur 83 ml asam sulfat pekat.
es batu. Selanjutnya, didiamkan selama 15 menit sampai timbul endapan putih kekuningan. Setelah 15 menit, maka sampel dilakukan penyaringan. Setelah dilakukan penyaringan, tidak terbentuk endapan. Oke, baik, tadi kita sudah melakukan praktikum pada P3 ini, sintesis para asetanilida. Nah, awalnya kita membuat larutan penetrasi, kemudian kita melakukan sintesis. Nah, yang terakhir kita melakukan isolasi. Nah, tapi ternyata saat kita melakukan isolasi, setelah kita menunggu 15 menit, tidak terbentuk endapan. Nah, mari kita setelah ini membahas kenapa sih kok dia tidak bisa terbentuk endapan. Nah, maka oleh sebab itu sekarang kita akan mendiskusikan bersama-sama. Oke, sekian untuk praktikum hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.